Salam, selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semua? Semoga anak-anak kelas 4 dalam keadaan sehat ya. Oke, sebelumnya Miss Maria mengucapkan selamat Natal. Semoga dengan kelahiran Tuhan Yesus membawa damai bagi kita dan menjadi perubahan bagi kita. Oke, kali ini kita akan belajar tentang jenis-jenis cermin. Ya, anak-anak pasti sudah belajar di subtematik 4E, subtema 1 dan 2. Ya, kalian sudah belajar tentang sifat-sifat cahaya, ya. Terus di subtema 3 ini belajar tentang jenis-jenis cermin dan sifat-sifatnya. Oke, kita mulai ya. Oke, ini kelas 4 tema 5 ya. Tema 5 itu tematik 4E. Ya, tentang pahlawanku, subtema 3 sikap kepahlawanan, pelajaran IPA tentang jenis-jenis cermin. Oke, untuk di sini pasti kalian sudah lihat ada gambar cermin-cermin ya, ada kaca spion ya, kaca monitor ya, ada gambar sendok. Nah, ini adalah jenis-jenis cermin. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan pelajarin satu persatu. Oke, yang pertama. Nah, yang kita pelajari yang pertama adalah cermin datar. Apa itu cermin datar? Cermin datar adalah cermin yang permukaan pantunnya berupa bidang datar. Ya, nah cermin ini biasanya kita yang gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang biasa kita untuk melihat diri kita udah rapi atau belum, rambut kita, yaitu adalah contoh cermin datar. Terus yang berikut, sifat-sifat cermin datar. Cermin datar itu tegak ya. Kalau kalian bercermin pasti badan kalian tegak, maya. Ya, maya berarti tidak bisa terangkat oleh layar, tidak kita lihat langsung gitu ya. Terus sama besar, berarti saat kalian berkaca ya, badan kalian, kepala kalian sama besar dengan bayangan yang ada di dalam cermin. Ya, terus jaraknya juga sama ya. Itu adalah sifat-sifat cermin datar. Nah, ini seperti ini ya gambarnya. Saat anak ada lagi berkaca, mukanya sama ya. Dia bentuknya, jaraknya juga sama. Itu adalah cermin datar. Oke, terus yang berikut. Yang kedua adalah cermin cekung. Nah, cermin cekung. Apa itu cermin cekung? Cermin cekung adalah cermin yang permukaan pantulnya melengkung ke arah dalam, ya. Itu cermin cekung. Nah, cermin cekung ini biasa kita gunakan sebagai pemantul pada lampu mobil atau berbagai lampu sorot yang lain. Ya, ini lampu mobil ini itu adalah salah satu contoh cermin cekung. Ya, terus pada senter, ya seperti ini. Ya, senter yang warna merah itu bentuknya ke dalam, ya. Terus yang berikut antena parabola penerima sinyal ya, yang seperti ini, itu menangkap sinyal itu bentuknya lengkung ke dalam. Terus ada pengumpul sinar matahari pada pembangkit tenaga surya. Biasa itu ada termasuk dalam cermin cekung. Oke, itu adalah contoh-contoh cermin cekung dalam kehidupan sehari-hari. Oke, terus yang berikut kita lihat sifat-sifat cermin cekung. Nah, anak-anak di sini sifat cermin cekung ini ada berbeda ya, karena cermin cekung itu tergantung posisi bendanya. Oke, ya. Ini yang pertama, nih, jika benda berada di ruangan satu, maka sifat bayangannya tegak, maya, tegak dan diperbesar ya. Ini jika bendanya ada di ruangan satu, pasti bayangannya ada di posisi 4. Kalau posisi 4 ini berarti sifatnya maya, terus tegak dan diperbesar. Berarti dia di belakang cermin ya. Nih, ini sifat-sifatnya. Terus yang berikut, jika benda berada di ruangan 2, ini ya, ruangan 2, maka sifat bayangannya itu nyata. Ya, nah, nyata, terus terbalik, ya, bayangannya nyata terbalik ini. Dia pasti kalau dari benda ruangan 2, bayangan adanya di ruangan 3, ya. Dia nyata karena ada di posisi depan cermin. Terus terbalik yang posisinya contohnya panahnya ke atas, dia akan terbalik kalau bayangannya dan diperbesar. Ya, itu sifat cermin cekung. Yang ketiga,
jika benda berada di ruangan 3. Ya. Benda kalau di ruangan 3 maka sifatnya ini pasti ada di ruangan 2. Ya. Nyata, terbalik, dan diperkecil. Ya. Itu ada perbedaan cermin cekung tuh tergantung posisi benda. Ya, mungkin anak-anak bisa perhatikan, bisa praktekkan di rumah dengan menggunakan sendok makan yang stainless yang kilat ya, terus atau sendok sayur. Nah, bisa kalian praktekkan bagaimana posisi benda yang dekat cermin, yang jauh dari cermin, bayangannya seperti apa. Ya, itu adalah contoh cermin cekung. Oke, kita lanjut. Yang berikut, cermin cembung. Ya, cermin cembung. Apa itu cermin cembung? Cermin cembung adalah cermin yang permukaan pantulnya berupa bidang cembung. Ya, tadi kalau cekung ke dalam, kalau cembung berarti dia kembung keluar. Ya. Nah, sifat-sifat cermin cembung. Maya, lebih kecil dan tegak. Nah, terus contohnya. Nah, ini yang pertama kaca monitor, terus yang kedua kaca spion mobil. Nah, anak-anak mungkin pasti sering lihat ya, kalau papanya lagi nyetir atau mama atau kakak yang orang lagi nyetir, fungsinya kaca spion itu untuk melihat benda atau apa yang ada di belakang. Contohnya kaca spion ini bisa lihat mobil kan pasti ukurannya besar ya, tapi di dalam kaca spion ini dia bisa tangkap sehingga layarnya itu bendanya itu akan terlihat kecil di kaca spion ini, ya, karena bersifatnya cembung. Terus kaca monitor, ya, biasanya kalau kaca monitor kalian lihat banyak ya di pinggir jalan atau apa itu, kalian lihat di layar pasti kalau kita lewat saat dengan menggunakan mobil atau motor, tertangkap di kaca monitor itu bendanya di dalamnya itu lebih kecil, ya. Padahal mau dibilang kayak mobil, gedung itu pasti lebih besar ya kalau dalam keadaan nyata ya. Tapi kalau tertangkap oleh kaca cermin cembung yang kaca monitor ini dia terlihat kecil. Ya, itu adalah sifat dari cermin cembung. Oke, nah itu tentang 3 cermin ya. Tadi cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Ada pengertiannya, ada sifat-sifatnya, dan ada contohnya. Anak-anak sudah mengerti ya. Kalau Miss Maria tanya, pasti sudah tahu ya. Oke, kita lanjut. Nah, yang berikut alat optik. Ya, alat optik ini contohnya masih menggunakan cermin. Yang pertama adalah periskop. Nah, apa itu periskop dan fungsinya? Periskop itu alat semacam teropong yang biasa dipasang di dalam kapal selam. Ya, orang kalau kayak para tentara atau mungkin angkatan laut kalau menggunakan kapal selam itu mereka menggunakan periskop. Nah, fungsinya untuk periskop ini untuk melihat benda yang berada di permukaan laut. Ya, dari dalam laut dia ada itu bendanya dia akan melihat permukaan laut tuh ada apa, ya. Periskop ini menggunakan cermin datar. Ya, ada 2 cermin datar bagian atas dan bagian bawah. Sifat dari periskop ini, sifat bayangannya maya, tegak dan sama besar. Ya, ini adalah tentang periskop. Terus yang berikut teleskop atau teropong. Nah, jenis-jenisnya ini di sini Miss Maria ambil 2, yaitu teropong cermin dan teropong bumi. Nah, kalau teropong cermin adalah teropong yang digunakan untuk melihat benda-benda langit antariksa dengan sifat gambar tidak terbalik, diperbesar dan maya. Nah, ini teropong cermin ya. Nah, untuk melihat benda-benda langit. Terus teropong bumi. Ya, alat yang digunakan untuk melihat atau mengamati benda-benda yang jauh yang ada di permukaan bumi. Kalau teropong cermin untuk melihat kayak benda-benda langit, bintang, itu menggunakan teropong cermin. Tapi kalau teropong bumi itu melihat benda yang jauh, ya. Mungkin kalian posisinya jauh dengan benda itu, kalian bisa menggunakan teropong bumi. Nah, bayangan yang terbentuk adalah sifatnya maya, diperbesar dan tegak. Nah, sampai di sini anak-anak bisa mengerti ya. Mungkin masih banyak ada alat optik yang lain bisa kalian cari di internet. Ya, mungkin ada yang dari kamera atau mikroskop, masih ada lagi yang lainnya. Itu adalah contoh-contoh alat optik yang bisa menggunakan cermin. Ya, ada sifat bayangannya juga.
Oke, sampai di sini sudah bisa mengerti ya? Oke, nah, semoga anak-anak bisa mendengarkannya dengan baik, apalagi tentang sifat-sifat cermin. Ya, sudah masuk semester 2, mohon dipelajari sifat-sifat cermin, contohnya, karena ini sering keluar ya kalau saat ujian. Oke, semoga pembelajaran ini sangat bermanfaat buat anak-anak. Selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati. Thank you.